siapa seorang Eka, nggak ada penghasilan, mimpinya juga pengen jadi produser tapi belum jadi siapa-siapa, mau minjem duit, minjemnya 5 juta lagi waktu itu. Pada saat itu tahun 2005, 5 juta itu besar sekali. Itu sebelum saya jadi YouTuber, itu titik-titik dimana saya mau menyerah dengan karir saya. Sebelum 2013, 2012 tuh momen-momen yaudah deh saya kerja kantoran aja deh. Saya bikin musik bagus-bagus, kenapa nggak ada yang dengar? Saya kan ngajar musik macam-macam, saya bisa untuk bisa survive dari musik. Ternyata muridnya minta berhenti, terus panggungan saya di acara cafe wedding berhenti. Sementara saya harus bayar cicilan kendaraan saya, motor. Saya tuh jarang nangis, dan itu momen 2012 itu saya berlutut nangis itu karena itu. Karena masalah keuangan, terus saya gila, gue udah 5 tahun 4 tahun di musik, apa yang mau gue kerjain ya, kayaknya masih sia-sia gitu. Ada satu foto nih aku pengen tunjukkan. Nah, tada. Ini foto kapan nih? Gue tapi masih jamet sampai sekarang sih. Cuma ini nggak sejamet ini sekarang. Oh iya, jamet tuh apa? Ya itu kalau rambutnya ke samping-samping gitu. Oh oke. Kalau zaman saya dulu namanya polem. Iya, polem. Poni lempar. Iya. Ini kapan ya? Ini tahun 2000 awal 2005 kali ya, 2006. Itu waktu saya masih main-main di cafe, main-main keyboard. Ini keyboard pertama saya nih. Saya belinya nyicil sama teman saya, 500.000 sebulan. Waktu itu dipinjamin sama Irwan kalau nggak salah. Iya. Kok tahu? Tahu dong. itu saya nggak pernah ceritain perasaan. Iya. Jadi ini adalah waktu itu Eka pernah. Kalau gitu Eka aja yang ceritain deh. Yes. Iya, waktu itu. Oh iya, saya pernah posting di IG waktu itu. Iya, benar. Waktu itu jadi keyboard ini menjadi keyboard pertama saya karena saya ingin karir jadi musisi. Saya nggak punya keyboard. Saya pakai keyboard studio, terus waktu itu studio rekaman, studio latihan gitu kan. Nah kemudian saya mau beli punya satu keyboard deh. Saya waktu itu nggak punya uang untuk beli keyboard. Keluarga juga nggak bisa menyanggupi. Karena ketika saya terjun ke musik juga keluarga hanya memberikan dukungan moral gitu. Kalau secara finansial mereka nggak menyanggupi. Jadi saya urus sendiri semuanya lah. Iya, karena waktu itu kan harusnya melanjutkan kuliah, tapi kan Eka memutuskan untuk nggak lanjutin kuliah dan terjun ke musik kan. Karena ada beberapa hal saya nggak bisa ambil pendidikan tinggi waktu itu. Yaudah saya fokus musik, saya butuh alat musik nih gitu. Akhirnya saya minjem temen, dan ada teman yang baik, Irwan namanya, teman saya, mungkin dia sedang menyaksikan hal ini. Waktu itu kan kalau sekarang saya minjem mungkin ya dengan senang hati dipinjemin gitu kan. Tapi kalau dulu kan siapa seorang Eka nggak ada penghasilan, mimpinya juga pengen jadi produser tapi belum jadi siapa-siapa, mau minjem duit, minjemnya 5 juta lagi waktu itu. Pada saat itu tahun 2005, 5 juta itu besar sekali. Itu 5 juta sekian buat saya sangat besar pada saat itu, hanya untuk beli nyicil keyboard. Ya udah akhirnya dia mau bantuin, ya udah deh dibawa ke Glodok waktu itu. Saya naik motor sama dia ke Glodok, saya beli keyboard, bawa dus keyboard. Ya udah dari situ awal karir bermula, dan saya main ke wedding bawa keyboard ini. Acara wedding. Ngamen di kafe-kafe. Iya, main di kafe, ngamen di wedding itu pakai keyboard ini, dan saya happy dengan itu. Pada saat itu sekali main ya lumayan lah buat makan sehari 2 hari bisa gitu. Nggak besar angkanya pada saat itu, tapi seneng. Iya. Bisa cari duit dari musik kan. Karena memang dari awal cita-citanya pengen jadi pemusik. Cita-cita waktu kecil? Jadi ada kondisi gini, ayah saya tuh musisi. Ya, ayah saya musisi, tetapi karena orang tua saya tahu bahwa musisi masa depannya mungkin menurut mereka tidak secerah karir-karir lain, jadi mereka lebih ingin saya yaudah jangan deh, jangan jadi musisi deh gitu. Tapi gini, dalam kehidupan tuh Tuhan kasih kita passion masing-masing beda-beda. Saya sudah mencoba untuk bekerja, saya mencoba untuk fokus ke hal lain. Saya juga termasuk suka hal-hal berhubungan dengan IT pada saat itu. Tapi tetap saya harus kembali ke musik. Pernah nyoba kerja kantoran juga kan? Ya sales pernah, jualan gitu-gitu pernah. Dan saya kembali ke musik karena saya merasakan waktu itu ada kekosongan yang
harusnya gue bisa ngerjain ini nih, harusnya aku bisa survive dengan mengerjakan musik, tapi gimana ya itu pada saat itu. Akhirnya saya bulatkan tekad waktu itu untuk oke, aku musik, aku bilang sama orang tua aku kasih aku waktu di musik selama beberapa tahun, 3-4 tahun. Kalau nggak ada hasil memang ya udah aku mundur dari musik deh. Setidaknya dalam kehidupan ini aku pernah mencoba jadi musisi gitu. Kalau nggak pernah coba kan bakal penasaran terus sampai kapanpun kan. Ntar nyesel seumur hidup. Nyesel, ya udah deh. Coba kalau dulu gitu kan. Saya coba akhirnya. Ya nggak berhasil waktu itu 4 tahun belum jadi apa-apa gitu, dari 2007 sampai tambah 4 2011 ya. Itu belum jadi apa-apa, ikut lomba jingle ya, ada project-project juga tapi nggak bagus, nggak bagus bayaran gitu maksudnya. Jadi gimana ya, ya udah, tapi untungnya puji Tuhan saya konsisten sampai 2013 saya jadi YouTuber itu. Itu sebelum saya jadi YouTuber, itu titik-titik dimana saya mau menyerah dengan karir saya. Sebelum 2013 2012 tuh momen-momen apa ya udah deh saya kerja kantoran aja deh. Saya bikin musik bagus-bagus, kenapa nggak ada yang denger gitu waktu itu. Frustrasinya seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti si A si B, saya pengen jadi produser musik. Oh ternyata Tuhan bawa karirnya ke tempat lain lewat speech composing dulu. Hal yang nggak pernah saya bayangkan. Sometimes sebelum kita naik, ya memang kita harus berada di ujian terberat. Saat-saat terberat itu sebenarnya adalah saat-saat dimana ya bentar lagi keadaan akan berubah. Titik terberat betul. Itu saya sampai bingung bayar cicilan waktu itu. 2012 lah hari terberat, tahun terberat buat saya. Saya punya cicilan karena merasa udah bisa, saya kan ngajar musik macam-macam. Saya bisa untuk bisa survive dari musik. Ternyata muridnya minta berhenti, terus panggungan saya di acara cafe wedding berhenti. Sementara saya harus bayar cicilan kendaraan saya, motor. Wah, pusing banget waktu itu. Titik terendah lah. Oke, itu momen terendah di dalam hidup dan juga karir Eka. Iya. Oke. Terus gimana cara Eka meyakinkan? How do you get the inspirations and the strength? Apa yang membuat Eka coba lagi dan bangkit lagi? Oke, saya tuh jarang nangis, dan itu momen 2012 itu saya berlutut nangis itu karena itu. Karena masalah keuangan, terus saya gila, gue udah 5 tahun 4 tahun di musik, apa yang mau gue kerjain ya, kayaknya masih sia-sia gitu. Nah itu 2012. Tapi kita punya iman masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan nggak akan memberikan cobaan yang lebih daripada kekuatan saya. Setelah saya berlutut dan menangis dan berdoa itu, saya percaya oke, masih ada harapan, kita coba lagi setahun untuk bikin sesuatu konsisten, salah satunya eksperimen saya adalah speech composing. Itu masuk dalam salah satu list yang harus saya kerjakan di tahun itu. Saya kan suka bikin goals kan. Hal kreatif yang harus saya kerjakan tahun itu ada bikin tutorial piano di YouTube. Waktu itu saya baru bikin YouTube tuh. Jadi 2012 saya baru aktif nge-YouTube bikin tutorial piano, coba nyanyi tapi suara saya jelek, coret, rendah hati, cover. Ya emang saya nggak bisa nyanyi, cover. Saya bisa main musik, saya mau ngajar piano di YouTube tapi nggak terlalu banyak yang nonton. Nah yang berhasil adalah speech composing. Jadi setelah begitu banyak percobaan speech composing, ngedit vokal orang, ternyata dapat respon baik. Nah dari situlah. Oke, ya, so sometimes ketika kita memberikan diri kita sendiri kesempatan, ya Tuhan akan memberikan juga kesempatan dan menunjukkan jalan-jalannya. Pasti. Iya. Tapi saya suka salah satu hal yang Eka selalu bilang, bahwa hidup itu cuma sekali, makanya kita harus terus berimajinasi. Iya. Nggak boleh berhenti berimajinasi. Betul. Ya karena hidup cuma sekali. Bener nggak? Kalau nggak dicoba sekarang kapan lagi? Kebanyakan dari kita ini adalah karena kita mungkin dulu di komunitas sekolah, di sekolahan kita sering dibully kalau kita ngasih ide yang lucu atau yang kurang bagus tuh dibully kan, jelek ide lu gitu. Jadi kita takut memberikan ide, padahal seharusnya siapapun yang memberikan ide itu harus kita apresiasi. Bahkan anak kecil ketika dia memberikan ide-ide yang nggak masuk akal, kita harus harus tetap respon positif. Bisa kok, nanti ini dengan cara begini kamu pasti bisa gitu. Karena saya merasa itu yang hilang dari dalam diri saya, sehingga saya takut berimajinasi. Makanya sekarang ketika saya berani berimajinasi, saya mau bikin si orang ini bisa nyanyi nih.
si Mas Jeremy Teti yang baca berita, saya mau bikin bisa nyanyi. Itu semua berawal dari imajinasi. Gimana caranya? Baru cari caranya, menggunakan alat ini gitu. Oke. Dan akhirnya itulah yang mengubah segalanya. Berawal dari keyboard, akhirnya dari keyboard bisa jadi karya, punya studio sendiri, dan sekarang pun juga udah ada tim sendiri, udah ada EGP Production. Iya nggak? Iya betul. Iya, dan itu juga hanya salah satu ya dari begitu banyak lagi. Masih ada kan dengan Weird Genius, dan masih ada project-project lainnya juga, label yang di luar negeri juga. Iya. Apa kata orang tua terhadap Eka yang sekarang? Kan kalau dulu mereka, wah jangan jadi musisi dan seterusnya. Mungkin orang tua khawatir karena penghasilannya nggak tetap, terus takut pergaulan, mungkin ya pada saat itu kan musik. Ya sekarang mereka justru mereka minta saya untuk konsisten aja. Itu sih karena ya mereka juga minta maaf pada saat itu tidak ya ada beberapa hal yang bikin saya nggak bisa ambil pendidikan, tapi ya saya bilang itu bukan kesalahan dari siapapun gitu. Itu semua jalan yang memang sudah harus saya dan kita semua sekeluarga jalani, dan memang ini sudah dituliskan gitu. Jadi nggak ada yang perlu disesali, dan mereka sangat support saya saat ini. Setiap ada lagu atau ide saya selalu tanya ke mereka, ini gimana gitu. Orang tua saya sangat suportif sih. Dan sekarang bukan hanya orang tua yang suportif, tapi ada sang istri yang juga sangat suportif dan menemani. Ada istri saya sekarang, Iya. Yesiel. Yang itu nggak datang di sini. Oke. Pastikan sebelum menikah itu kita sudah bersahabat sama diri kita sendiri, dan kita sudah bahagia dulu. Betul. Karena menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Dulu saya dibully, maksudnya gini, dulu banyak hal-hal yang bikin saya, waktu saya belum kenal diri saya sendiri, banyak hal yang bikin saya kecewa. Kenapa saya terlahir begini? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.